Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, kita simak energi selanjutnya. Ada yang move on, pergi meninggalkan situasi yang pahit, ya. Ada yang masuk satu kartu. Oke, di sini ada yang ingin move on, melepaskan energi kemelekatan, ya, dengan energi yang positif. Kalian mengganti kesulitan-kesulitan dan segala hal yang terjadi itu dengan beribadah, berdoa gitu ya, memohon kepastian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini ada kedewasaan ya dari pikiran kamu. Pikiran kamu mengatakan bahwa apapun yang terbaik pasti akan dihadirkan kepadamu kalau emang itu jalannya Tuhan. Kamu udah mulai spiritnya udah mulai bisa bersatu ya energinya dengan diri kamu sendiri. Ini ada hubungan spiritual connection dengan seseorang. Ini ada kartu rahasia. Kartu rahasia yang menggambarkan nama seseorang ataupun perasaan seseorang ya. Oke. Untuk sekarang ini kartu yang ini dulu di sini. Banyak yang terjadi ya, banyak hal yang kayaknya perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Dari beberapa energi di sini aku baca. Entah kalian ataupun pasanganmu, siapapun yang masing-masing mengikuti arahnya si twin flame gitu kayak gitu ya. Ikatan spiritual itu kan tentang twin flame ya. Jadi ketika kamu berbuat sesuatu yang buruk ya, marah, benci segala macam, di sana juga nggak akan ada perubahan. Ketika kamu di sini berspiritual memperbaiki segala situasi dan keadaan, yang di sana juga kebawa baik ya. Di sini ya aku lihat ada sebuah pemulihan energi. Kita lihat kartu rahasianya di sini ya. Seseorang di sini ingin ada perubahan ya. Dan perubahan itu mengarah ke memohon sesuatu keadilan, ingin lebih baik. Orang tersebut sepertinya sudah menjadi orang yang lebih baik sekarang. Dia sudah menyadari beberapa kekeliruan. Ya. Dia ingin bisa mewujudkan impiannya bersama kamu. Ada energi yang ingin menikahi kamu di sini ya. Berusaha bangkit tapi tidak bisa. Ingin segera mewujudkan impiannya karena kamu yang menjadi di sini kekuatan buat dia gitu menjalani semuanya. Ada energi yang sudah cukup lebih baik sepertinya, energi seseorang di sana ya, di luar sana yang pernah mungkin mengecewakan kamu di sini. Lambat laun dia berpikir juga gitu ya. Ternyata banyak kekeliruan, banyak nyakitin kamu, banyak nyepelein kamu, banyak ngehina kamu, ngerendahin kamu dengan segala segala kearogansiannya dia gitu ya. Sepertinya orang tersebut sudah mulai bisa tegas sekarang ya, sudah saatnya juga. Kita usia berapa tahun sih gitu hidup di dunia ini? Apa sih yang dicari? Kebebasan. Kebebasan itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kalau diri kita emang juga bebas ya, diri kita tuh emang udah bebas di dalam diri kita. Kita mau di mana aja juga tetap bebas. Sejauh manapun kita pergi, kalau diri kita itu penuh dengan energi-energi negatif, ya kita nggak akan pernah ngerasa bebas. Itu kebebasan misalnya kayak kita membebaskan diri kita untuk berekspresi. Kita membebaskan diri kita untuk kita juga sendiri di rumah, ibarat kata udah kerjaan beres gitu di rumah dengan aktivitas yang kita miliki di kehidupan kita gitu. Kita ngerasa ada kebebasan. Justru dengan sering sendirilah seperti ini ya. The Temperance ya, akan ada keseimbangan. Justru terlalu banyak orang juga capek. Di kerjaan aja, di kantor aja udah capek kan. Otomatis energi terkuras kan, otomatisnya malah kita ngerasa pengen menikmatin diri kita di dalam kesendirian kita malah. Ya gitu, kadang-kadang kan orang itu butuh sebuah hiburan itu kan gak setiap hari ya. Capek juga kan kalau kita keliling-keliling gak jelas. Di sini ada energi yang sangat mencintai kamu ya Libra ya. Di sini sepertinya juga hubungan spiritual dari kartu yang pertama juga mempengaruhi kartu yang kedua gitu. Di sini ada pasangan kamu yang masih belum memiliki ketegasan terhadap dirinya sendiri, mulai bisa tegas gitu ya. Karena juga kamu bukan orang yang hanya memikirkan dunia percintaan aja gitu, karena kan kamu juga harus memikirkan banyak hal ya, tentang finansial, tentang
perubahan-perubahan kehidupan kamu ke depan. Di sini ada energi yang ingin mendatangi kamu ya. Ada yang ingin mendatangi kamu di sini. Seseorang yang berhati cukup kesatria lah. Kalau wanita mungkin dia orang yang bisa membela kamu, mencintai kamu gitu ya, dengan sepenuh hati gitu ya. Di dalam pilihannya ini menuju ke kamu sepertinya ya, walaupun dia masih belum bisa melupakan seseorang mantannya di masa lalu, tapi ketika jauh dari kamu dia sangat menderita gitu ya. Ten of Swords gitu. Kayaknya nggak ada pilihan lagi selain kembali ke kamu di sini, karena kamu adalah bintang yang bersinar. Di dalam kegelapan bintang itu cerah ceria ya kan. Gak apa-apa kalau seandainya ada orang yang nggak sefrekuensi, bukan berarti dia nggak ngerti gitu. Ada orang yang kurang bisa menghargai, bukan berarti dia tidak menghargai, karena dia tidak tahu ya, ketika seseorang itu menjauh baru kerasa ya bahwa kehadirannya sangat begitu berharga. Jadi kamu itu sangat berharga di matanya. Pada saat kamu sudah tidak bersama dengan dia ya, dia dapat pengganti yang baru, mungkin yang dia sebetulnya tidak berkualitas kamu ya. Di sini ada yang hampa ya, ketika kamu nggak ada, kamu sangat dibutuhkan ya. Dia merasa sudah banyak menghancurkan perasaan kamu, dia tahu ya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terjadi gitu. Semesta mengarahkan dia untuk terus ke kamu dan ke kamu. Nah, di sana sudah ada perpisahan. Dia sudah berpisah dengan pasangan yang sekarang gitu ya. Yang ya untuk menggantikan kamu, mungkin ya dia akan datang menjumpai kamu di sini. Sepertinya kamu masih bagian terpenting dalam hidupnya. Kamu masih orang yang benar-benar berharga banget, spesial banget ya. Yang namanya penting banget ya spesial banget lah ya. Kita lihat kita lihat inisial nama. Oke, di sini ada huruf I, R, Y, T, E, G, A. Ada yang bilang tega, katanya kamu tega pergi meninggalkan aku. Kamu tega katanya, kamu tega banget sama dia. Tega kenapa? Bukannya kamu yang tega, bukannya dia yang tega sama kamu gitu ya. Tapi katanya kamu tega ninggalin dia kayak gitu. Atau kamu jangan pergi, kamu jangan tega ninggalin aku. Atau mungkin bisa aja dia lagi sama yang lain, dia nggak tega. Dia nggak tega gitu. Ternyata perasaannya semakin kesini semakin kangen, semakin sayang ya. Semakin nggak kuasa gitu menerima kenyataan bahwa dia sudah nggak sama kamu gitu. Ada sih perasaan ya yang tiba-tiba hadir dalam benaknya gitu kan. Ada yang nanti tuh telepon kamu ya, bisa aja juga dari komunikasi dulu ya kan, menyatakan perasaannya sama kamu di sini melalui media sosial gitu, ataupun ya dia ada komunikasi lah yang nanti akan dia lakukan terlebih dahulu ya, sebelum dia misalnya bertindak. Dia berpikir terlebih dahulu, takut kamunya mungkin sudah punya pasangan lagi apa gimana gitu ya. Oke. Di sini ada yang iri. Ada yang iri sama kamu. Ya nggak suka sama kamu dengan kebahagiaan kamu. Mungkin ada seseorang yang udah kamu tinggalin gitu, kehidupannya nggak lebih baik dari kamu. Dia menjadi seseorang yang malah tidak berhasil gitu ketika nggak sama kamu. Kayak gitu ya. Dia juga merasa nol, hampa ya tanpa kamu gitu. Yang ada di dalam pikirannya cuma nama kamu. Dia menyimpan baik semua apapun yang kamu berikan ya. Dan juga dia ngerasa bahwa hati dia itu kayak yang memanggil-manggil kamu gitu ya, untuk bisa datang, untuk bisa membuka komunikasi. Mungkin ada yang sudah diblokir gitu ya. Ada energi perpisahan juga di sini ya. Ada yang benar-benar ngerasa tidak berselera gitu ketika kamu pergi gitu, ada gitu ya. Ataupun bisa aja bisa vice versa. Kamu yang di sini merasa hati kamu itu sebetulnya belum tega gitu ya ninggalin dia gitu.
Tapi apa boleh buat gitu, karena perjalanan kamu mesti lanjut lah kayak gitu. Kalau emang sekira-kiranya nggak terlalu penting-penting amat, orangnya nggak bisa ngehargain kamu, dia nggak ngerti kamu, nggak respect sama kamu, nggak peduli sama kamu, nggak bisa ngejaga omongannya sama kamu juga banyak banget jadwal yang mesti kamu lanjutkan dalam hidup. Bukan hanya fokus ke satu orang yang nggak pernah mikirin kamu juga buat apa. Kamu mikirnya kan kayak gitu ya. Kalau memang ada yang iri gitu ya sama kamu, ya udah pastilah mungkin karena kamu di sini lebih produktif, kamu lebih memantaskan diri kamu untuk bisa sejajar dengan orang-orang yang selama ini pernah menghina kamu, melecehkan kamu, merendahkan kamu. Kamu bergerak lebih cepat gitu, kamu lebih tampil lebih berwibawa gitu. Karena setiap orang yang udah berpisah dengan pasangannya itu biasanya energinya itu lebih pulih, lebih cakep, lebih ganteng, ataupun lebih cantik gitu. Karena apa? Karena kamu fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama kerjaan kamu nggak fokus sama energi-energi kayak ada orang baru gitu pacaran terus cepet-cepet. Kamu nggak kayak gitu. Kamu lebih memikirkan apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu dalam segi finansial. Karena menurut kamu segala sesuatu tuh butuh duit ya kan. Hanya itu ya yang bisa memberikan, kayak memang kita tidak harus bahagia dengan materi gitu, tapi materi kan yang memberikan jalan yang mudah kan gitu, alat untuk mempermudah hidup kamu kan kayak gitu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Libra ya. Semoga keberhasilan. Oke, di sini juga ada yang mungkin sudah punya istri ya, yang berbohong juga gitu sama kamu, ataupun di sini ada yang ingin menjadikan kamu sebagai istrinya. Ada di sini juga gitu, bisa aja ada yang gak rela kamu dimiliki menjadi seseorang istri orang gitu. Kamu gak mau, dia tuh gak mau kamu dimiliki oleh orang lain kayak gitu ya. Ada juga di sini energi yang mungkin pasangan kamu ataupun ini toksik juga gitu. Ada beberapa sih ya yang mencoba menghilangkan jejak gitu, meninggalkan kamu, tapi dia punya hubungan dengan istri orang. Di sini ada ya seperti ini. Atau ada yang sudah mencoba untuk menikah siri di sini dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut itu nggak sama sekali nggak ngasih kebahagiaan gitu ya, nggak semengerti kamu di sini. Akhirnya dia ngerasa jalan yang dia lakukan itu benar-benar fatal. Ketika kamu sudah mengetahui semua tentang rencana dan keburukannya ya di belakang kamu mulai tega untuk pergi meninggalkan. Toh dia juga tega gitu sama kamu ya. Seperti itu energinya. Kamu juga gak mungkin tega sama seseorang kalau seseorang itu juga gak bikin kamu ngerasa dikecewain. Gak mungkin ya. Setiap seseorang itu jika misalnya mengambil sebuah keputusan itu karena memang banyak alasan-alasan yang kuat kan kayak gitu. Pokoknya di sini ada yang benar-benar sedih gitu, merasa ditinggalkan sama kamu yang sekarang udah tegas. Kamu tegas di sini ya, mengambil langkah. Kamu mencoba untuk mengobati hati kamu tuh dengan kerja keras, dengan mempercantik diri, mempertampan diri gitu ya, menyempurnakan segala sesuatu hal yang selama ini belum kamu dapatkan, belum kamu nikmati gitu. Kamu coba untuk menerima takdir, menerima diri kamu. Kamu udah berusaha gitu. Tuhan udah memberikan yang terbaik gitu ya. Selama kamu bersama dengan dia, kamu banyak melakukan sebuah pengorbanan gitu ya. Jadi kamu udah bebas dari ngerasa bahwa kamu bersalah tuh enggak. Kamu udah benar-benar jadi orang yang pantas gitu buat dia gitu, karena kamu sudah banyak memantaskan dia. Toh kalau emang misalnya kamu udah enggak dihargai ataupun dia emang udah ada orang lain, kamu tuh enggak maksa. Kamu tuh sifatnya di sini legowo gitu. Kamu udah berusaha, tinggal hasilnya. Toh kalau apapun yang terjadi kepada orang itu pilihannya dia gitu. Kalau misalnya dia salah dengan segala kesalahannya, itu kan resiko yang dia lakukan. Kenapa juga dia cari penyakit ya kan. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, kamu itu benar-benar sangat banyak berkorban, banyak yang kamu lakukan sama dia gitu ya. Nah, dia menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Seenaknya aja kayak gitu ya, mentang-mentang kamu baik, sayang gitu. Kamu penuh dengan cinta kasih yang dia anggap sepele gitu. Nah, saat ini apa yang dia rasakan dengan orang barunya itu jauh gitu ya, berbanding 180 derajat ya kan. Akhirnya
dia ngerasa marah gitu ketika kamu tuh makin happy, makin maju usahanya, kamu makin bisa berdiri sendiri, itu otomatis ya orang itu ngerasa nggak dibutuhin lagi. Ada juga energi di sini kamu itu sebagai tempat untuk dia kembali gitu, kayak kamu tuh tempat dimana yang paling indah itu, yang paling berkesan saat dia bersama kamu tuh, dia nggak pernah bisa lupakan itu. Ya namanya juga orang ya, kalau namanya kesalahan ya wajar lah, orang tuh perlu pengalaman. Seberapa hebatnya kamu di mata dia ya karena dia menghadirkan orang ketiga. Orang ketiga itu kan sebagai perbandingan. Bagaimana kamu yang selama ini berkorban, bagaimana dia dengan seseorang di sana juga kan, untuk memperbandingkan. Akhirnya kan jadinya kekecewaan yang hadir kepada kehidupannya dia itu karena ada perbandingan, membandingkan kamu dengan dia gitu kan. Otomatis kamu yang di sini menang karena apa? Kebaikan kamu itu sudah sangat besar gitu sama dia ya kan, dibandingin dengan orang barunya ya. Otomatis dia selalu ingin bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kamu lagi dengan waktu yang mungkin cukup lama. Dia pasti akan datang lagi ya, walaupun bisa bertahun-tahun dia pasti akan datang lagi karena dia merasa kalau udah lama mungkin kamu bisa ngelupain, kamu bisa maafin, tapi nggak tahu ya kembali ke kamu gitu semuanya ya, kamu mau menerima atau tidak gitu. Karena kan tidak mudah juga menerima seseorang yang udah mengkhianati kamu ya, seperti itu kan. Kalau emang kamu udah menerima dia segalanya, itu kembali ke takdir ya, itu bisa jodoh ataupun enggak kayak gitu ya, itu ada di tangan kamu sih semuanya. Tapi Tuhan juga ikut andil kan dalam perjalanan ini. Jika emang dia yang terbaik kayak kamu, jika dia yang terbaik buat kamu, dia akan dikembalikan dengan versi yang baru supaya sefrekuensi sama kamu, supaya di sini kamu itu jadi pribadi yang tidak takut dengan kekecewaan lagi karena udah pernah dikecewain. Tapi kalau misalnya feeling kamu lebih bahagia dengan kehidupan kamu sekarang, ya silakan. Kamu di sini yang punya kendali atas kehidupan kamu ya dirimu sendiri ya. Makasih udah nonton videonya, semoga disonet, semoga kalian diberikan jodoh yang sesuai dengan kebutuhan, juga yang baik ya, yang soleh, yang sayang keluarga kamu, sayang sama kamu gitu ya, yang sama-sama ada effort lah, saling mengorbankan segala sesuatu demi kalian berdua, demi kebahagiaan berdua gitu ya. Ada kebahagiaan di antara keduanya yang saling membantu, support, juga saling mendoakan satu sama lain. Oke gitu aja ya Libra, makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Libra selanjutnya. Dadah.